Ulangi pengertian puisi. Puisi berasal dari bahasa Yunani kuno dengan tulisan poieo ataupun disebut poio. Ya, kreasinya memiliki arti penciptaan. Oke. Yang kedua, pengertian puisi menurut Panuti Sujiman menyatakan bahwa puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Ya. Ada lagi irama. Irama juga dikenal dengan istilahnya ritme. Ya, tinggi rendah, panjang tinggi, keras, lembut. Nah, seperti tadi. Ya. Siapa? Jin ya. Jadi ritme atau iramanya nanti ada tinggi ya, ada panjang, ada pendek, ada juga keras. Ya. Yang ketiga, ya, metrum ukuran irama tadi nih ya, ditentukan oleh jumlah dan panjang tekanan suku kata dalam setiap baris. Metrum sangat penting dalam pembacaan puisi. Metrum nanti setelah kita dengarkan nanti tahu nih, ini yang rima, ini yang irama, ini yang ya. Contoh citraan pengecapan, kata-katamu itu memang manis dan begitu pedas. Jadi ada muncul ya citraan itu ya, manis, terus pedas. Apa maksud manis itu? Manis. Hah? Kecap manis. Nah, ini kan puisi. Bahasanya bahasa sastra. Ya, dia bicara lembut, tenang, ya. Santai, tetapi kata-kata yang diucapkan itu bermakna pedas. Ya. Ya kan? Nah, misalnya cantik sekali tulisanmu, bagaikan ceker ayam. Ya kan? Nah, seperti itu. Ini namanya kan sastra ya. Bahasa kiasan. Ya, Rindy ya? Ya. Tuh. Oke, bisa paham? Ulangi, yang pertama citraan, penglihatan, visual. Yang kedua, pendengaran, audiotit. Yang ketiga, perabaan, raba. Keempat, ya, penciuman. Yang kelima, pengecap, ya. Oke. Nah, sehingga puisi itu indah dia, ya, indah dia. Oke, sekarang strukturnya lagi, ya, sama seperti manusia, ya. Struktur puisi tersebut, ya. Oke, pertama diksi. Siapa yang tahu diksi? Diksi adalah Susunan kata. Ya, pilihan kata yang tepat. Ya, diksi itu pilihan kata yang tepat. Seperti kata-kata yang kita buat tadi, ada makna dia. Ya. Oke, yang kedua, apa itu imaji? Imajinasi, daya, hayal, daya, hayalan, daya, fantasi. Ya, angan. Nah, itu imaji. Nanti ada penjelasan. Yang ketiga, konkret. Konkret itu artinya nampak jelas langsung, itu namanya konkret. Lawan dari konkret? Lawan dari konkret? Lawan dari konkret? Abstrak. Benar. Abstrak itu nggak nampak, ya. Nah, kalau konkret itu jelas, nampak. Ada kata-katanya. Oke, yang keempat, gaya bahasa.
Gaya bahasa atau dikenal juga dengan istilah majas. Majas ya. Ada personifikasi, ada metafora, ada hiperbola, ada litotes ya, banyak ya. Majas itu banyak. Ya, ada banyak ya. Nanti kamu kelas 12 belajar ya. Nah, Bapak sudah kelompok-kelompokkan itu lebih kurang 50 majas banyak. Ya? Kami yang di kelas 12 Bapak masih ngajar. Iya, sastra alam. Oke. Yang kelima ada verifikasi. Ini struktur fisik. Nanti akan Bapak jelaskan ini. Ya, yang keenam tipenya. Ada tulisan ya yang dibuat oleh orang tuh bentuknya ada yang melingkar, ada yang bentuk piramid ya, ada yang bentuk zigzag ya, itu tipenya ya. Ya, tipe ya. Oke, ada 6 unsur fisik ya. Siapa yang bisa ulang lagi? 1 2 4 5 Oke. Sendiri. Ayo Dinda. Sendiri. Dinda Pak mau? 1 diksi, 2 kata pengen, 3 3 tipografi, 4 5 gaya bahasa, 6 yang sistematis berurutan. Ya, Dinda 1 diksi, imaji 3 konkret, 4 gaya bahasa, 5 verifikasi, 6 ya ada 6. Nah, kalau sadat tadi ya dibolak-balik ya, enggak sistematis. Oke. Nah, perhatian ya. Nih Bapak jelaskan satu persatu. Oke, penjelasannya lagi ya. Oke. Diksi itu adalah pilihan kata yang tepat, yang selaras untuk mengungkapkan gagasan sehingga kita peroleh efek tertentu yang diharapkan. Ini kata-kata yang kita pilih yang enak ya, yang membawa orang itu berfantasi. Ya. Jadi bahasanya kata-kata yang kita itu bukan bahasa lugu biasa. Ya. Kalau bisa bahasa menggunakan gaya bahasa, pakai majas. Ya. Misalnya kawan kamu nih, ya. Penanya menari-nari di atas meja. Apa maksudnya itu? Dia sedang menulis. Ya, akan bagus kan? Daripada dia sedang menulis surat. Nah, dibuat dengan diksi yang bagus tadi, kan? Ya? Oke, paham ya diksi ya? Pilihan kata yang paling tepat. Nah, sehingga menimbulkan ada efek di situ, ya, berfantasi orang, berpikir orang. Oke, yang kedua, imaji, ungkapan, ya, pengalaman, ya, imajinasi yang diciptakan oleh penyair melalui kata-kata, ya, imajinasi, ya, orang bisa berhayal orang, ya, berhayal orang tuh, ya. Nah, macam-macam, nah, ada banyak imaji ya. Ya, imajinasi. Yang pertama, imaji dari visual. Sama tadi, seperti citraan tadi ya, visual. Ya. Menyebabkan pembaca seolah-olah melihat apa yang dikemukakan oleh penyair. Seperti tadi. Sama, visual. Yang kedua, imaji auditory ya. Audio ya. Menyebabkan pembaca seolah-olah mendengar apa yang dikemukakan oleh penyair, yang diungkapkan, yang ditulis ya, yang ada dalam pikiran penulis itu, yang ada dalam materinya dituliskan. Nah, seolah-olah bisa melihat, nah, bisa mendengar. Lanjut lagi, ya.
Yang ketiga, artikulasi ini. Ya. Menyebabkan pembaca seolah yang mendengar dengan orang membacakan, ya. Ada dari bunyi-bunyian artikulasi, ya. Dari bagian-bagian mulut kita artikulasi jelas. Kalau jelas kita mengucapkan, nah, orang enak mendengarnya. Jadi karya sastra ini, apalagi puisi, cerpen, novel, ya itu dinikmati, ya, dinikmati, enak dia. Kalau diketawakan nggak enak lagi, ya. Oke, ada lagi yang keempat, imaji olfaktori. Maksudnya menyebabkan pembaca seolah penciuman. Nah, tadi citraan, penciuman, sama. Ini bahasanya saja yang berbeda, ya. Seperti yang dikemukakan oleh penyair. Lagi, yang kelima, gustatori. Gustatori ini bahasa ini, ya, bahasa sastranya. Gustatori, ya, menyebabkan pembaca seolah mencicipi apa tadi itu? Citraan, rasa, ya. Ya, misalnya nih badan yang lelah, yang lesu, lapar, mual, pusing, ya, mengantuk. Nah, itu seolah kita rasakan. Sekarang ada enggak di sini? Ada kan? Ngantuk? Ya. Nah, lelah kamu? Ya. Lapar? Ya. Haus? Ya. Ya. Nanti dibuat, ya. Seolah seperti itu. Oke. Nah, masih lagi imaji faktual, menyebabkan pembaca merasa sendiri apa yang dikemukakan. Faktual, kenyataannya itu, ya. Fakta. Benar-benar ada, benar-benar terbukti, ada buktinya. Selanjutnya imaji kinestetik. Kinestetik itu seolah-olah merasakan atau melihat gerakan badan atau otot tubuh. Nah, seolah-olah kinestetik, ya, bergerak tadi, ya, yang gerak tadi, ya. Banyak nih. Terus ada imaji organik, menyebabkan kita merasakan, ya, badan yang lelah, yang lesu, yang lapar tadi itu, pusing itu, mengantuk, ya, organik. Ya. Oke. Jadi itu imaji, banyak, ya, pembagiannya ada 7. Sama juga dengan citraan tadi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Lanjut. Yang ketiga, ya, unsur-unsur fisiknya adalah kata konkret, kata yang dapat diungkapkan dengan indera, kata nyata. Apa yang nampak, apa yang tertulis, ya, nyata, ya, konkret, ya, jelas. Yang kelima, keempat adalah gaya bahasa, melukiskan sesuatu dengan menyamakan dengan sesuatu yang lain, ya. Ini macam-macam, ya, majaz, ya, majaz jinnya. Gunakan gaya. Ada simile, metafora, personifikasi, eufemisme, repetisi, anafora, banyak, ya. Ada lebih kurang 50-an ada. Nah, nanti dibagi-bagi lagi kelompoknya. Kelas 12 ada nanti. Oke. Nah, sebagai contoh saja kita ambil yang sering digunakan adalah gaya bahasa personifikasi. Person, apa maksud person? Orang. Maksudnya benda-benda alam ini bertingkah laku seolah berperilaku seperti manusia, ya, bertingkah laku seperti manusia. Nah, seperti apa? Ya. Awan berarak-arak, ya. Ya. Jadi seolah-olah yang berarak-arak itu siapa? Manusia, ya, ya kan? Niur melambai-lambai di pantai. Nah, yang melambai itu siapa? Kan manusia, ya kan? Kan itu personifikasi, benda-benda alam bertingkah laku seperti tingkah laku
manusia pernah menari-nari di atas meja. Hatiku sebiru langit yang sore. Itu apa itu? Ada enggak personifikasi di situ? Ada. Yang mana? Ada. Yang ironi sama libertas. Apa itu yang Rani? Yang ironi apa? Yang seperti biru hatiku. Biru hatiku ya. Oke, lagi. Contohnya? Ada juga hiperbola. Hiper itu artinya height itu tinggi, berlebihan. Nah, siapa yang bisa buat satu baris hiperbola yang berlebihan? Siapa yang bisa? Hiperbola yang berlebihan. Wajahnya bagaikan langit yang gelap. Ya? Yang berlebihan. Nah, itu belum ada berlebihan, yang berlebihan. Suaranya menggelegar, mengguncangkan dunia. Suaranya sangat menyentuh. Ya kan? Ya, Pak. Betul nggak? Kan berlebihan kan? Ya. Walaupun sebesar apapun suaranya ya, dunia kan seperti biasa. Tapi dibuatlah seolah-olah mengguncangkan dunia. Ya. Nah, jadi berlebihan. Ya. Tangisan Sultan bagaikan menganak sungai. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya? Tangisan Sultan. Bagaikan menganak sungai. Artinya kalau dia menangis banyak airnya keluar seperti sungai. Wah, itu berlebihan. Nah, hiperbola. Bisa paham ya? Oke. Sudah 4. Nah, lanjut lagi. Yang kelima verifikasi. Apa itu verifikasi? Ya, di antaranya ada disebut dengan rima. Rima ini sajaknya, ya, bunyi-bunyiannya ya, kita jumpai atau kita dengarkan ada yang timbul ya, huruf atau kata-katanya atau larik baitnya itu sama ya. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Sama bunyinya. Itu rima. Ya, kesamaan bunyi. Seperti di pantun yang banyak tuh yang pakai rima tuh ya, pantun. Banyak dia. Oke. Rima, ini ditegaskan lagi, rima adalah pengulangan bunyi yang berselang, baik dalam larik sajak maupun dalam akhir larik sajak yang berdekatan ya. Ya, bisa di awal dia sama bunyinya, bisa di tengah-tengah letaknya, bisa juga di akhir. Nah, itu namanya rima. Bisa paham ya? Bisa, Pak. Oke, diksi itu pilihan kata. Kalau rima, bunyi yang bersamaan. Nah, itu saja kata kuncinya ya. Ya, dia ada ritma. Ritma adalah tinggi rendah, panjang pendek, keras dan lembut. Nah, seperti tadi. Ya. Di pagi hari. Nah, itu ada di situ tinggi rendah, panjang pendek, ada lemah lembut. Nah, kalau anak SD kan seperti itu ya. Baca puisinya kan. Kalau kita hayati dulu apa kata-katanya, baru kita